Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Arsitektur Prosesor Intel Core dengan studi kasus pada dua generasi Intel, yaitu Raptor Lake generasi ke-13 dan Meteor Lake atau Intel Core Ultra Series 1. Pada presentasi ini kami tidak hanya membahas spesifikasi prosesor seperti jumlah core atau clock speed, tetapi lebih fokus kepada bagaimana prosesor tersebut dirancang dan bagaimana bagian-bagian di dalamnya bekerja. Ada beberapa hal yang akan kami bahas, mulai dari ISA atau Instruction Set Architecture, Microarchitecture, Pipeline, Branch Prediction, Out of Order Execution, Hierarchy, jasa, teknologi fabrikasi, sampai perbandingan Intel dengan AMD dan Apple Silicon. Ya, adapun agenda pembahasan kami terdapat 7 pembahasan utama. Yang pertama adalah latar belakang dan sejarah singkat Intel Core. Kemudian yang kedua adalah Instruction Set Arsitektur atau ISA, yaitu bagaimana prosesor memahami dan menjalani instruksi. Ketiga, kita masuk ke bagian yang lebih dalam, yaitu mikroarsitektur, khususnya pipeline dan superscalar. Keempat, ada branch prediction dan out of order execution, yang merupakan mekanisme penting untuk meningkatkan performa CPU modern. Kelima adalah organisasi memori dan hierarki fase. Keenam, kita akan membahas jumlah core, thread, serta teknologi fabrikasi. Dan terakhir, kita membahas keunggulan teknologi Intel Core serta perbandingan dengan AMD Ryzen dan Apple Silicon. Jadi alurnya dimulai dari konsep dasar, kemudian masuk ke cara kerja internal prosesor, lalu diakhiri dengan perbandingan secara keseluruhan. Kalau kita melihat perkembangan Intel Core, salah satu titik awal pentingnya adalah tahun 2006, ketika Intel Core Duo hadir dan menggantikan Pentium 4 atau Netburst. Kemudian perkembangan yang sangat penting terjadi pada tahun 2021 melalui Alder Lake generasi ke-12. Alder Lake memperkenalkan konsep hybrid arsitektur pada prosesor x86 Intel, yaitu menggabungkan dua jenis core dalam satu prosesor. Yang pertama adalah P-core atau performance core yang fokus pada performa. Dan yang kedua adalah E-core atau efficient core yang fokus pada efisiensi daya dan throughput. Kemudian pada tahun 2022 muncul Raptor Lake generasi ke-13. Raptor Lake sebenarnya bukan perubahan arsitektur yang sepenuhnya baru, tetapi lebih merupakan penyempurnaan dari Alder Lake. Intel menambah jumlah E-core, memperbesar kaca L2 dan L3, serta meningkatkan clock speed. Kemudian pada tahun 2023 muncul Meteor Lake atau Intel Core Ultra. Nah, disinilah perubahan yang lebih besar terjadi. Intel mulai menggunakan desain chiplet atau tile yang dihubungkan menggunakan Foveros 3D packaging. Meteor Lake juga memperkenalkan MPU khusus AI. Jadi secara sederhana, kalau Raptor Lake merupakan penyempurnaan dari desain hybrid, maka Meteor Lake merupakan langkah Intel menuju arsitektur prosesor yang lebih modular dan terdisagregasi. Nah, sekarang kita masuk ke Instruction Set Architecture atau ISA. Baik Raptor Lake maupun Meteor Lake masih menggunakan x86-64. ISA ini bisa kita anggap sebagai bahasa atau kontrak komunikasi antara software dengan prosesor. Ketika sebuah aplikasi memberikan instruksi kepada CPU, instruksi tersebut harus menggunakan aturan yang dipahami oleh prosesor. Intel menggunakan x86-64 yang secara karakteristik merupakan pendekatan CISC, sehingga instruksinya cukup kompleks dan memiliki panjang yang bervariasi.
Di dalamnya juga terdapat berbagai ekstensi, contohnya SSE 4.2, FX2, dan FMA3 untuk komputasi vektor. Kemudian ada AFX FNNI yang digunakan untuk mempercepat inferensi AI berbasis integer. Ada juga ASNI dan SHA untuk mempercepat proses enkripsi dan hashing secara hardware. Kemudian VTX dan VTD dengan memberikan dukungan virtualisasi pada CPU dan I/O. Yang menarik adalah Pcore dan E-core tidak memiliki kemampuan instruksi yang sepenuhnya sama. Pcore memiliki set instruksi yang lebih lengkap dan mendukung AFX2 256 bit secara penuh. Sedangkan E-core menggunakan subset instruksi yang lebih ramping untuk menghemat daya dan tidak mendukung AFX 512. Jadi perbedaan Pcore dan E-core bukan hanya masalah kecepatan clock, kemampuan dan karakteristik mikroarsitekturnya juga berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke mikroarsitektur, khususnya pipeline dan superscalar. Pada Pcore, Intel menggunakan deep pipeline. Tujuannya adalah memungkinkan prosesor bekerja pada clock speed yang tinggi, tetapi deep pipeline memiliki konsekuensi. Semakin panjang pipeline, ketika terjadi kesalahan prediksi branch, semakin banyak tahapan yang harus dibatalkan. Karena itu, Pcore membutuhkan branch prediction yang sangat baik. Pcore juga memiliki front end yang sangat lebar. Pada desain yang dibahas di sini, decoder dapat menangani hingga sekitar 6 instruksi per siklus, dibantu oleh micro objasa. Selain itu, Pcore mendukung hyper-threading, sehingga satu physical core dapat menjalankan dua logical thread. Sekarang kita bandingkan dengan E-core. E-core menggunakan pipeline yang lebih pendek dan lebih efisien. Clocknya memang lebih rendah, tetapi jumlah stage yang lebih sedikit membantu mengurangi konsumsi daya dan luas area. E-core juga menggunakan desain cluster dengan dua cluster decoder 3-wide. Namun E-core tidak menggunakan hyperthreading. Jadi satu E-core menjalankan satu thread, tetapi Intel mengkompensasinya dengan jumlah E-core yang lebih banyak. Jadi filosofi desainnya jelas. P-core mengejar performa individual setinggi mungkin, sedangkan E-core mengejar efisiensi dan throughput dengan menggunakan banyak core. Selanjutnya kita masuk ke branch prediction dan out of order execution. Kedua teknologi ini sangat penting karena prosesor modern tidak hanya meningkatkan performa dan menaikkan clock speed. CPU juga harus mampu menjalankan sebanyak mungkin instruksi dalam setiap siklus. Pertama adalah branch prediction. Dalam program terdapat banyak percabangan seperti if dan else. CPU tidak ingin selalu menunggu sampai hasil kondisi diketahui. Karena itu, prosesor menggunakan prediktor untuk memprediksi arah percabangan sebelum instruksi tersebut benar-benar selesai dieksekusi. Kalau prediksinya benar, pipeline dapat terus berjalan. Tapi kalau salah, CPU harus menjalankan pipeline flush dan mengambil instruksi dari jalur yang benar. Hal ini sangat penting, terutama pada P-core, karena pipeline-nya cukup dalam. Kemudian ada out of order execution atau triple O. Prinsipnya adalah CPU tidak harus menjalankan instruksi persis sesuai urutan program selama dependensi datanya memungkinkan. Misalnya, ada satu instruksi yang sedang menunggu data dari memori. Daripada execution unit menganggur, CPU dapat menjalankan instruksi lain yang operand-nya sudah tersedia. CPU menggunakan reorder buffer atau ROB untuk menyimpan instruksi yang masih dalam proses. Ada juga register renaming, yaitu yang membantu menghilangkan dependensi semu seperti war dan WAW. Namun hasil akhirnya tetap harus terlihat sesuai urutan program. Jadi gampangnya, eksekusinya boleh out of order, tetapi hasil akhirnya tetap harus konsisten dengan program. Dan pada arsitektur hybrid, P-core memiliki window eksekusi yang lebih besar, sedangkan E-core
menggunakan window yang lebih ramping untuk menjaga efisiensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke organisasi, memori, dan hierarki SASE. Kenapa CPU membutuhkan SASE? Karena kecepatan CPU jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan akses RAM. Kalau setiap instruksi harus selalu mengambil data langsung dari RAM, CPU akan sering mengalami stall. Karena itu digunakan hierarki SASE. Yang paling dekat dengan core adalah L1. L1 memiliki kapasitas relatif kecil tetapi kecepatannya paling tinggi. Pada contoh, Raptor Lake L1 adalah 80 KB pada P-core dan 96 KB pada E-core. Kemudian ada L2. P-core memiliki 2 MB L2 per core, sedangkan E-core memiliki 4 MB yang digunakan oleh satu cluster berisi 4 core, 4 E-core. Kemudian ada L3 atau Intel Smart SASE. L3 digunakan secara share oleh seluruh core dan pada core i9 13900K dapat mencapai 36 MB. Setelah itu baru kita masuk ke DRAM, DRAM atau RAM utama. Jadi ada trade-off yang sangat jelas. Semakin dekat saja dengan core, semakin cepat tetapi kapasitasnya semakin kecil. Sebaliknya, semakin jauh dari core, kapasitasnya semakin besar tetapi latensinya juga meningkat. Itulah alasan CPU modern menggunakan beberapa tingkat caca, bukan hanya satu caca besar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Angga Zakaria. Selamat pagi, selamat malam teman-teman. Terima kasih kesempatannya. Saya akan melanjutkan dari teman saya Edgar Panjaitan. Sebelumnya yang saya hormati dosen Pak Giri, izinkan saya melanjutkan presentasi ini. Kalau sebelumnya kita membahas Raptor Lake yang menggunakan desain monolitik, sekarang kita masuk ke Meteor Lake. Perbedaan fundamentalnya adalah Meteor Lake menggunakan desain TIL yang disatukan menggunakan Foros 3D packaging. Secara sederhana, daripada seluruh komponen prosesor dibuat sebagai satu die besar. Intel membagi komponennya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah compute TIL. Di sini terdapat P-core dan E-core beserta cek L1 dan L2 masing-masing. Kemudian ada SOC tail. Tail ini menangani beberapa fungsi seperti memory controller, NPU, dan 2 ekor hemat daya tambahan. Kemudian ada graphic tail yang tail yang berisi GPOR berbasis XLPG. Ada juga IO tail yang menangani konektivitas seperti PCLE dan Thunderbolt. Semua bagian tersebut kemudian dihubungkan menggunakan Foveros 3D. Keuntungan pendekatan seperti ini adalah Intel dapat menggunakan teknologi fabrikasi yang berbeda untuk bagian yang berbeda. Jadi tidak semua komponen harus dibuat menggunakan node fabrikasi yang sama. Inilah yang dimaksud dengan disaggregated atau modular arsitektur. Dengan desain seperti ini, Intel memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengembangkan CPU, GPU, NPU, dan I/O secara terpisah. Sekarang kita bandingkan konfigurasi Raptor Lake dan Meteor Lake. Untuk Raptor Lake kita menggunakan contoh Core i9 13900K. Prosesor ini memiliki 8
ekor dan 16 ekor, sehingga totalnya ada 24 core. Karena hyperthreading hanya terdapat pada Picor, totalnya menjadi 32 thread. Clock Picor terdapat mencapai sekitar 5,8 GHz. Prosesornya menggunakan Intel 7 dan masih menggunakan desain monolitik. Kemudian kita bandingkan dengan Core Ultra 9 185H dari Meteor Lake. Konfigurasinya adalah 6 core, 8 ekor, dan 2 LP ekor. Totalnya ada 16 core dan 22 thread. Yang menarik di sini ada yang menarik di sini ada fabrikasinya. Komputer Tel menggunakan Intel 4, sedangkan bagian lainnya menggunakan prosesor dari TSMC seperti N5 untuk GPU dan N6 untuk SoC atau IO-nya. Jadi walaupun jumlah core Raptor Lake lebih banyak pada contoh flagship ini, Meteor Lake memiliki keunggulan dari sisi desain modular, efisien, dan integrasi NPU serta GPU arsitektur. Ini menunjukkan bahwa bagian prosesor tidak hanya dapat melihat jumlah core, kita juga harus melihat arsitektur, fabrikasi, jenis forklat, konsumsi daya, dan desain keseluruhan sistem. Sekarang kita masuk ke beberapa inovasi utama Intel Core Hybrid. Yang pertama adalah hybrid arsitektur dan Intel Thread Director. Intel Thread Director membantu sistem operasi menentukan thread mana yang lebih cocok ditempatkan pada P-core atau ekor berdasarkan kondisi workload. Jadi CPU tidak sekedar memiliki P-core dan ekor, tetapi juga memiliki mekanisme untuk mengatur pembagian pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah Frost 3D Packaging. Teknologi ini memungkinkan til yang menggunakan proses fabrikasi berbeda disatukan dalam satu paket. Yang ketiga ada NPU dan Natural Processing Unit. Meteor Lake membawa NPU khusus untuk AI. Tujuannya adalah untuk memindahkan sebagian workload AI dari CPU atau GPU ke unit yang memang dirancang khusus untuk tugas tersebut. Dengan begitu, pekerjaan AI tentu dapat dilakukan dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah efisiensi daya per watt. Ekor digunakan untuk tugas background, workload, membutuhkan throughput, tetapi tidak membutuhkan performa maksimum. Sedangkan big core dapat difokuskan pada pekerjaan yang benar-benar membutuhkan performa tinggi. Jadi keseluruhan konsep hybrid sebenarnya adalah mencari keseimbangan antara performa dan efisiensi. Selanjutnya kita lihat posisi Intel dibandingkan dengan kompetitornya. Pertama ada AMD Ryzen Zen 4. AMD pada Ryzen 4 menggunakan core yang relatif homogen sehingga karakter setiap core-nya lebih seragam. Intel berbeda karena menggunakan pendekatan hybrid dengan P-core dan E-core. Kemudian ada Apple Silicon. Apple juga menggunakan pendekatan hybrid antara performa core dan efisiensi core, tetapi menggunakan ARM arsitektur bukan kali 86 sampai 64. Dari sisi fabrikasi, Intel menggunakan Intel 7 pada Raptor Lake dan kombinasi Intel 4 serta TSMC pada Meteor Lake. AMD banyak menggunakan proses TSMC, sedangkan Apple juga menggunakan node TSMC yang sangat maju. Kalau berbicara keunggulan, Intel memiliki kompatibilitas kali 86 yang sangat luas dan kemampuannya scaling thread yang tinggi. AMD keunggulan pada IPC dan efisiensi cek per core pada konfigurasi tertentu.
Sedangkan Apple Silicon sangat kuat dari sisi efisiensi daya terhadap performa. Tetapi saya ingin menekankan satu hal, tidak tepat mengatakan satu prosesor pasti paling bagus untuk semua kebutuhan. Performa sangat bergantung pada workload, performa limit, pendinginan, software, dan sistem keseluruhan. Jadi perbandingan arsitektur harus melihatnya konteks penggunanya, kebutuhannya apa. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita, Raptor Lake dapat kita lihat sebagai penyempurnaan dari arsitektur hybrid Intel sebelumnya. Intel meningkatkan jumlah ekor, memperbesar cek, serta meningkatkan clock sehingga performanya semakin tinggi. Sedangkan Meteor Lake membawa perubahan yang lebih struktural. Intel menggunakan desain Thiel dengan Foveros 3D, menggabungkan beberapa prosesor fabrikasi, dan menambahkan NPU khusus untuk AI. Walaupun mikroarsitekturnya berbeda, kedua tetap menggunakan ISA kali 86 sampai 64. Jadi yang berubah bukan bahasa instruksinya, tetapi bagaimana instruksi tersebut diimplementasikan di dalam hardware-nya. Dan kalau kita tarik kesimpulan yang lebih luas, perkembangan prosesor modern sekarang bukan hanya tentang siapa yang memiliki clock paling tinggi atau core yang paling banyak, tapi lebih pada bagian core, cek, memori, GPU, AI accelerator, packaging, dan software bekerja sebagai satu sistem. Itulah area yang terlihat jelas dari perkembangan Intel menuju Meteor Lake. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ya, saya Edgar Radian Panjaitan. Dan saya Angga Zakaria. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.